Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Febriana, NIM 200102102, Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Perancangan Tingkat Pemeliharaan Perangkat Lunak Sistem Informasi Akademik di SMK Yuventek 2 Curug. Yang pertama, ada pendahuluan, latar belakang. Dunia pendidikan yang selalu mengalami perkembangan pesat seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi yang sangat beraneka ragam. Diperlukan peningkatan kualitas dan mekanisme pelayanan di bidang pendidikan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga sumber daya manusia atau disingkat SDM yang diciptakan dapat berpartisipasi dalam membangun masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Pada saat ini, pelayanan pendidikan khususnya sekolah negeri maupun swasta sebagai tempat menuntut ilmu pada umumnya telah menampilkan sistem informasi akademik, pengelolaan sistem informasi akademik yang ada masih perlu dimaksimalkan, sehingga website yang dibangun di sekolah dapat diupload melalui jaringan internet. Semakin menjamurnya internet di kalangan masyarakat menyebabkan sistem informasi akademik sudah selayaknya dapat diakses melalui internet. Karena pada saat ini teknologi tersebut telah dikenal dengan dekat oleh masyarakat. Permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan suatu metode yang sedang berkembang saat ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi dengan sistem terkomputerisasi, salah satunya dengan menggunakan pemrograman aplikasi perangkat. Aplikasi perangkat lunak adalah sebuah sistem penyampaian informasi dalam bentuk web yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Dengan aplikasi perangkat lunak, sistem manajemen informasi ini diharapkan dapat membantu pengelolaan data alumni sekolah. Selanjutnya, perangkat lunak sistem pengelolaan informasi ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien ketika akan dilakukan sebuah pengambilan keputusan oleh sekolah dalam mengelola sumber daya manusia yang berasal dari alumni sekolah. Selain itu juga dapat membuat hubungan sekolah dengan alumni menjadi baik. Penelitian tentang menjaga stabilitas sebuah perangkat lunak menjadi topik penelitian tersendiri dari proses pengembangan perangkat lunak. Topik ini cenderung bersifat preventif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, karena perubahan tidak dapat direlakan. Untuk menjaga stabilitas perangkat lunak, perlu ada komponen dari perangkat lunak yang dikontrol agar tidak mengalami perubahan signifikan. Komponen yang dimaksud adalah rancangan arsitektur. Menurut Geopold dan Larson 2012 mendefinisikan arsitektur perangkat lunak sebagai sebuah fondasi dasar dari perangkat lunak. Secara definitif, arsitektur perangkat lunak disimbolkan sebagai tingkat abstraksi yang paling cocok pada saat awal pembuatan proyek perangkat lunak. Dengan penggunaan model arsitektural, diharapkan memiliki manfaat seperti mengetahui mana saja kebutuhan dan mampu membuat dasar dari penelitian kualitas, mendukung rancangan kristalisasi dan keputusan untuk melakukan evolusi, pengontrol evolusi, dan memperpanjang umur hidup perangkat lunak. Bila ada perubahan pada rancangan arsitektur, tentu berdampak pada artefak lain dan menyebabkan biaya perawatan menjadi membengkak dan waktu pengerjaan terlambat. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menganalisis sistem informasi akademik di SMK Yuventek 2 Curug yang saat ini berjalan. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi akademik di SMK Yuventek 2 Curug.
Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi akademik di SMK UVTEK Curug. Yang terakhir, bagaimana pengembangan sistem informasi akademik dalam pengolahan akademik perangkat lunak. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari tesis ini adalah memberikan pembuktian dan penjelasan secara analitis mengenai keterkaitan antara perancangan kebutuhan pada tingkat fitur dengan stabilitas rancangan perangkat lunak sistem akademik. Diharapkan proses analisis dan evaluasi memberikan referensi pada setiap perancangan perangkat lunak mengenai poin-poin yang perlu diperhatikan pada merancang tingkat pemeliharaan perangkat lunak. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa presentasi dan argumentasi. Yang kedua, mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai permasalahan di dunia nyata. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa berpikir logis dan sistematis. Yang keempat, mengembangkan kegiatan bersosialisasi dan belajar untuk membuat susunan tulisan yang cukup layak dipublikasikan. Yang selanjutnya ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang pertama yaitu merumuskan topik penelitian, yang kedua itu perencanaan penelitian, terus pengolah data penelitian, yang keempat menganalisis data, dan yang terakhir menyusun analisis dalam bentuk laporan. Yang bab 2 ada teori dasar. Gambaran umum objek penelitian. Pada penelitian ini, objek yang akan dijadikan penelitian adalah penerapan pola perancangan dengan tingkat pemeliharaan perangkat lunak pada sistem informasi akademik. Penelitian ini yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya perangkat lunak pada sistem informasi. Tinjauan pustaka. Sejarah singkat berdirinya perangkat lunak pada sistem informasi. Setiap komputer pasti memiliki yang namanya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak harus dibutuhkan pada sebuah komputer untuk melakukan sebuah instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Saat ini, perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks. Dalam pembuatan perangkat lunak melibatkan banyak orang dalam proses pembuatannya. Bentuk sederhana dari perangkat lunak yaitu menggunakan aljabar Boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit byte, yaitu apabila angka 1 berarti benar atau angka 0 berarti salah. Karena cara tersebut sangat sulit, maka sekarang byte mulai dikelompokkan menjadi nibble atau 4 byte. Byte atau 8 byte, word 16 byte, double word 32 byte. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, tetapi itu tidak bertahan secara lama karena setelah ucapan itu selesai. Maka informasi berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak disimpan lama. Selain itu, jangkauan suara juga terbatas. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi bisa saja lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Ditemukannya alfabet dan angka Arabik memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metodologi. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis dari data yang telah didapat sebelumnya terkait kebutuhan sistem informasi akademik. Tahap analisis kebutuhan menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan pada sistem informasi akademik yang baru agar dapat meningkatkan kualitas dan memecahkan permasalahan dari sistem informasi. Hasil dari tahap analisis kebutuhan adalah daftar spesifikasi kebutuhan, kebutuhan fungsional, dan non-fungsional sistem informasi akademik. Nah, dibagi sistem informasi akademik, analisis kebutuhannya dibagi menjadi dua, yaitu
analisis fungsional dan analisis non-fungsional. Analisis fungsional yaitu jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Yang selanjutnya, analisis non-fungsional, yaitu analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi non-fungsional juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan mulai dari sistem yang dibangun sampai diimplementasikan. Yang selanjutnya ada spesifikasi sistem. Spesifikasi sistem, dokumen yang berfungsi sebagai dasar bagi rekayasa perangkat keras, perangkat lunak, database, dan manusia. Spesifikasi sistem juga menggambarkan fungsi dan kinerja dari sebuah sistem berbasis komputer serta batasan yang mengatur pengembangannya. Perancangan sistem. Tahap perancangan atau desain akan menjelaskan bagian proses berjalannya sistem informasi akademik. Direpresentasikan menggunakan use case, diagram, activity diagram, ERD, dan mockup. Use case diagram merupakan beberapa yang akan user lakukan terhadap sistem dan apa saja yang bisa dilakukan oleh user. Selanjutnya ada alur data. Perencanaan awal, penentu tindakan, mempresentasikan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Pengendalian aktivitas dengan mengukur deviasi dari kinerja yang direncanakan dengan menginisiatif aksi perbaikan. Perencanaan sistem informasi menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Dan ini database-nya. Dari ada mulai studi pendahuluan, studi keperpustakaan, studi masalah, penetapan tujuan, wawancara, pengumpulan data, observasi, pengolahan data, flowhead, ERD, surat masuk, surat keluar, pembuatan aplikasi, implementasi, hasil dan pembahasan, penulisan laporan sampai selesai. Yang selanjutnya ada desain database. Desain database-nya ini siswa, nilai, kompetensi, mata pelajaran, dan guru. Yang siswa berisi NIS, nama siswa, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan kode kompetensi. Yang nilai ada kode nilai, NIS, kode mata pelajaran, nilai, semester, sama tabel. Yang kompetensi ada kode kompetensi, nama kompetensi, program keahlian. Yang mata pelajaran ada kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, jumlah jam mata pelajaran, tingkat, kode kompetensi, dan ada NIV. Guru ada NIV, nama guru tersebut, tempat tanggal lahir gurunya, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan pendidikan akhir. Yang selanjutnya ini ada daftar pusaka. Bisa dilihat dari sini. Semua referensinya ada di daftar pusaka ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.